kebohongan merajalela. Seseorang disebut berbohong apabila ia berkata tidak sesuai dengan realitas yang ada, termasuk mempermanis perkataannya agar orang yang mendengarkan percaya kepadanya. Berbohong merupakan salah satu perilaku yang sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya bagi orang yang dibohongi, tetapi juga bagi pelakunya sendiri. Jika seseorang melakukan kebohongan terhadap orang lain, walaupun hanya sekali, si korban pasti mengingat kebohongan tersebut. Secara otomatis, si pembohong telah mengurangi kepercayaan yang telah ia terima sebelumnya. Dengan berkurangnya kepercayaan tersebut, ia akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari orang yang pernah dibohongi. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tanda-tanda orang munafik di dalam hadis. Bunyi dari hadis tersebut sebagai berikut. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi amanat mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah menjelaskan bahwa berbohong merupakan tanda orang munafik. Bahkan berbohong disebutkan pertama kali sebelum ingkar dan khianat. Ini menandakan bahwa berbohong merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan berbahaya bagi pelakunya sendiri dan orang lain. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang munafik adalah pembohong alias pendusta. Allah berfirman, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Surat Al-Munafikun ayat 63. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa orang munafik itu sama dengan orang-orang pendusta. Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap, dusta juga memiliki arti bohong. Ini menunjukkan bahwa tingkat kekejian antara pembohong dan orang munafik tidak jauh berbeda, relatif sama. Agama manapun mengajarkan bahwa sikap orang munafik merupakan salah satu perbuatan yang sangat keji dan harus dijauhi. Di kalangan masyarakat yang tingkat pendidikannya di bawah rata-rata pun, pasti mereka tidak akan menerima sifat munafik dalam hal berbohong, apalagi di kalangan berpendidikan. Rasulullah SAW sangat membenci sifat pembohong. Beliau khawatir jika sifat pembohong menguasai para sahabat atau menjadi mereka, sebab sifat pembohong ini akan merusak tatanan pribadi dari setiap sahabat. Hal ini dengan jelas dan tegas beliau sampaikan lewat hadisnya yang artinya, celakalah orang yang berbicara dusta dengan maksud agar membuat orang-orang tertawa. Celakalah ia, celakalah ia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang betapa berbahayanya sifat bohong, dusta. Rasulullah dengan tegas melarang umatnya berbohong, jangankan dalam keadaan serius, dalam bercanda pun beliau melarangnya. Lantas apa yang akan terjadi jika sifat ini benar-benar menjadi tabiat seseorang? Bagaimana gambaran Rasulullah tentang kenyataan ini? Mengenai hal ini beliau bersabda, kiamat hampir saja akan terjadi apabila sudah banyak perbuatan bohong. Jarak waktu akan terasa dekat, cepat, dan pasar-pasar akan berdekatan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Melihat realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini, tidak jarang kita menjumpai praktik kebohongan yang terjadi. Nyaris setiap waktu kita melihat berita yang mengabarkan berbagai kasus yang melibatkan kebohongan, baik yang berkaitan dengan rumah tangga, politik, dan lain sebagainya. Praktik-praktik kebohongan sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan mereka yang melakukan kebohongan seolah merasa tidak bersalah, sekalipun berbohong tersebut menyangkut publik atau masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.